Pernahkah kita meng-hire orang yang salah di perusahaan kita? Tidak perlu Anda jawab. Survei mengatakan 74% perusahaan, ini di Amerika semua survei yang akan saya sebutkan, menyadari atau mengakui bahwa dia minimal tiap tahun pasti ada satu yang salah dia hire. Minimal, ada yang sampai 10, ada yang sampai 50, tapi minimal pasti ada yang salah. Yang disebut kesalahan ada banyak. Salah satunya adalah ketika dia gagal atau dalam kurun waktu 1,5 tahun. Gagal itu gagal menyelesaikan tugas, gagal menyesuaikan culture, gagal menuntaskan sebuah goal dan seterusnya. Berapa sih biaya kita nge-hire orang? Ini disebut kalimatnya adalah $4.129. Itu adalah rata-rata biaya untuk nge-hire satu orang di Amerika. Ketika ada orang yang di-hire kurang tepat, biayanya kira-kira $15.000. Itu direct cost on every bad hire. Apa sih masalah dari bad hire ini? Yang pertama, biaya rekrutmen. 2, biaya training. Ketiga, ini kita ngasih impact yang negatif ke moral tim gitu. Yang keempat, kondisi kerja jadi stres gitu. Kelima, ada orang yang jadi pada absen nanti. Nomor 6, disruption in workflow efficiency, jadi nggak efisien lagi karena ada satu bagian atau satu orang atau satu tim yang kurang produktif gitu. Berikutnya, kita bisa jadi kehilangan atau mungkin dicuri atau mungkin berkurang atau mungkin jadi klien kita nggak senang lagi sama kita. Yang berikutnya, damage to brand kita jadi bisa rusak karena orang-orang seperti ini gitu. Atau bahkan level berikutnya bisa jadi kita harus masuk ke ranah hukum, pengadilan dan seterusnya hanya karena orang-orang itu. Dan terakhir, biaya untuk menggantikan orang tersebut, harus hiring lagi, harus rekrut lagi, harus training lagi. Kenapa kita bisa melakukan bad hiring? Yang pertama mungkin adalah yang tugasnya rekrut atau meng-hiring adalah belum kompeten atau belum profesional atau belum punya jam terbang, sehingga dia tidak bisa mengetahui ini orang bagus atau tidak untuk perusahaan kita, untuk posisi itu dan untuk saat itu gitu. Yang kedua, kadang kita memang buru-buru gitu. Udah yang penting ada orang deh gitu. Siapapun boleh atau ada kenalan pokoknya siap bebas lah karena butuh banget nih gitu. Yang berikutnya adalah lack of behavioral interviewing. Artinya apa? Kita saat interview hanya sekedar kayak kamu kuliah di mana, dulu pengalaman pekerjaan apa, tapi nggak ada tentang karakternya, tentang behaviornya, tentang attitude-nya, tentang stress levelnya, tentang cara dia problem solvingnya dan seterusnya. Ini ngaruh juga, mungkin kita belum punya assessment tool yang bagus gitu, atau kita nggak punya dokumen standar untuk merekrut orang, kayak ya bener cuma kadang interview nanya ini, kadang nanya itu gitu. Nah gimana biar kita hiring yang bisa lebih tepat? Kita yang pertama, kita harus kayak otentik di sosial media. Otentik itu ya originalnya kita aja gitu, nggak usah misalnya kita di kantor anak-anak misalnya pada channel pendek kaosan, ternyata kita tampilkan di sosial media pakai make up, gaya-gayaan, pakai jas dan seterusnya. Itu bikin perbedaan yang mendasar. Orang-orang yang berharap masuk ke perusahaan formal ternyata masuk perusahaan kreatif, perusahaan yang santai, nggak cocok. Sebaliknya pun sama, ada orang-orang yang orang santai dia nggak suka juga masuk perusahaan yang sangat formal dengan semua birokrasi. Jadi kayak kita original aja gitu. Yang berikutnya, ketika kita nulis lowongan, kita harus bener-bener kayak accurate detail tentang job description-nya. Jadi kayak memang ini yang dikerjakan setiap harinya mungkin, atau ini goal setiap bulannya, atau mungkin ini tantangan-tantangan yang ada di posisi itu gitu. Itu kayak akan sangat lebih sederhana bagi orang yang mau daftar gitu. Berikutnya, kalian juga bisa, ini kayak sebenarnya agak kepo, tapi sebenarnya sangat berguna ketika teman-teman ngecek sosial medianya atau background check, ngecek di Google orang tersebut atau reputasinya, atau mungkin baca deh postingan beberapa tahun terakhir, sekilas aja skimming, orangnya kayak gini, foto-foto yang dipasang di sosmed kayak gini, posting-postingan kalimat-kalimatnya kayak gini. By default mungkin itu bisa menjelaskan kita sedikit banyak tentang karakter asli orang tersebut yang ditampilkan melalui sosial media atau yang kita lakukan melalui background check. Terakhir adalah lakukan interview bersama timnya yang akan bekerja bersama. Jadi misalnya tim ini ber-7 orang gitu. Ya kalau mau nambah 1 orang, kalau bisa 1 orang ini ya main dulu ke tim yang ber-7 itu, kayak ngobrol dulu, ketawa atau setup makan siang bareng. Jadi biarkan 7 orang tim yang di dalam itu yang kayak ikut memutuskan mau nggak tambahan 1 orang itu jadi teman kerja kalian. Jadi jangan HR yang mutusin terus dicemplungin ke tim ber-7 itu, yang tim ber-7 nggak punya pilihan, mau nggak mau harus terima orang itu. Itu biasanya akan jadi problem tersendiri. Tapi kalau ber-7-nya sempat diskusi, minimal mereka akan menyepakati bahwa mereka turut bertanggung jawab, ikut andil dalam proses seleksi, sehingga ketika orangnya masuk, mereka sudah lebih paham kenapa orang itu masuk, karena mereka adalah salah satu pengambil keputusan untuk menerima orang-orang tersebut. Jadi yuk urutkan lagi bahwa siapa yang masuk ke perusahaan kita, siapa yang kita hire, itu sangat penting untuk keberlangsungan dan kemajuan perusahaan kita.